Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Keputusan Yehuda yang menyelamatkan Sang Mesias. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan Roh Kudus pada hari ini, sehingga sampai malam hari ini kami tetap masih dapat mengikuti ibadah Mesbah Keluarga ini Tuhan. Mari Tuhan urapi dan jamah kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah Mesbah pada malam hari ini. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau buka hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bersabdalah melalui hamba-Mu yang hina ini Tuhan, agar sabda-Mu boleh tinggal di dalam hati kami dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu dan mengucapkan syukur di dalam nama-Mu. Mari yang siap menyambut pemberitaan firman Tuhan kita katakan amin. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak dari Yakub itu ada 12 orang yang pada akhirnya akan melahirkan 12 kerajaan. Anak yang sulung adalah Ruben, hasil hubungan antara Yakub dan Lea. Sedangkan Yehuda adalah anak keempat dari pasangan tersebut. Yusuf adalah anak sayangan Yakub karena anak ini adalah anak sulung dari pasangan Rahel dan Yakub. Sebelum kita memasuki pembahasan tema pada malam hari ini, ada baiknya saya ingin mengingatkan sedikit mengenai peristiwa anak-anak Yakub ini, terutama mengenai anak-anak Yakub yang berasal dari Lea yang berhubungan dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini. Ruben merupakan anak sulung dari Yakub dan Lea. Sebenarnya Rubenlah yang harus memegang jabatan sebagai pemimpin, ya. Kita lihat di kitab Kejadian 49 ayat 3, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Jadi Ruben merupakan anak sulung, namun sayang karena Ruben berdosa, maka ia harus melepaskan hak kesulungannya sebagai seorang pemimpin dari anak-anak Yakub, karena dia telah melanggar kesucian. Dia telah menaiki tempat petiduran dari Yakub, ya. Dapat kita lihat di kitab Kejadian 49 ayat 4. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Jadi Ruben telah berzina dengan Bilha, ya. Ini juga kita dapat lihat di kitab Kejadian 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Ya, dan kita semua tahu alasannya, karena Yakub lebih sayang pada keluarga Rahel daripada keluarga ibunya Ruben, yaitu keluarga Lea, ya. Kita masih ingat tentunya, ya, hal itu terjadi karena ketika Yakub misalnya kembali dari mau kembali ke tanah kelahirannya, namun di tengah jalan Yakub mendengar akan bertemu dengan kakaknya Esau yang membawa 400 pasukan. Maka Yakub memasang keluarga Lea itu di depan, ya, sedangkan keluarga Rahel di belakang bersama-sama dengan Yakub, ya. Sehingga kalau Esau misalnya melakukan kekerasan, maka keluarga Lea lah yang akan menjadi korban terlebih dahulu. Sedangkan Simeon dan Lewi adalah anak-anak yang mengandalkan kekerasan. Dan kita juga ingat bahwa mereka berdualah yang menyerbu kota Sikem dan membunuh Hemor dan anaknya yang juga bernama Sikem.
karena Sikem menodai adik mereka yaitu Dina. Ya, Kejadian 34 ayat 25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Dan Yakub tidak suka akan perbuatan mereka berdua. Bahkan Yakub mengutuk perbuatan mereka berdua yang mengadakan penyerbuan tersebut atau pembunuhan tersebut. Ya, kita lihat di Kejadian 49 7a. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Ya, Yehuda merupakan anak kesayangan daripada Yakub karena Yehuda dipuji oleh saudaranya yang mempunyai kekuatan seperti anak singa. Kemudian tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ya, kita lihat di kitab Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah singa 9, Yehuda adalah anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi memang Yehuda telah dinubuatkan akan memegang tampuk kerajaan, ya, seperti yang dinubuatkan oleh Yakub. Sekarang kita baru akan memasuki pokok pembahasan, ya. Mengapa saya harus menceritakan sedikit latar belakang agar jemaat Tuhan yang terkasih dapat mengingat peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Kemudian kita masuk akan cerita tentang Yehuda dan Tamar, ya. Cerita tentang Yehuda dan Tamar ini diselipkan di antara cerita Yusuf. Ketika Yusuf hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya, maka Yehuda yang mengusulkan agar Yusuf jangan dibunuh, tetapi lebih baik dijual. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan Yehuda. Ya, Kejadian 37 ayat 27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Dapat kita lihat tanda-tanda bahwa Yehuda akan memegang peranan yang penting di dalam keluarga Yakub. Dan ini tentu sebelum Yakub memberkati atau bernubuat tentang Yehuda. Setelah masalah Yusuf selesai dilaporkan kepada Yakub, maka Yehuda meninggalkan keluarganya dan tinggal pada orang adulan yang bernama Hira. Lalu Yehuda kawin dengan seorang perempuan Kanaan yang bernama Shua. Ya, dari Shua inilah Yehuda mendapatkan 3 orang anak atau 3 keturunan, yaitu Onan dan Shelah. Ya, singkat cerita, ketika anak-anak Yehuda menjelang dewasa, maka Yehuda mengawinkan anaknya yang bernama kepada Tamar, ya, yaitu kitab Kejadian 38 ayat 6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Namun seperti kita ketahui, ternyata jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh ya. Jadi kenapa Tuhan bisa membunuh atau Tuhan marah kepada berdasarkan catatan di Talmud, yaitu dikatakan bahwa karena tidak mau Tamar menjadi hamil, ya, karena itu melihat tubuh Tamar yang begitu elok, begitu sempurna di matanya, sehingga berpikir kalau sampai Tamar itu melahirkan, maka tubuhnya akan menjadi rusak, ya, dan perutnya akan
membuncit, kemudian setelah melahirkan tentu akan meninggalkan bekas-bekas tanda-tanda kelahiran. Ya, inilah yang dikatakan jahat di mata Tuhan. Ya, kita lihat di kitab Kejadian 38 ayat 7, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Itulah sebabnya dari perkawinan antara dan Tamar tidak menghasilkan keturunan. Karena kalau kita lihat nanti, ternyata di akhir cerita tersebut, baik Tamar maupun keturunan Yehuda tidak mempunyai masalah dengan bibit ataupun kesehatan untuk menghasilkan seorang keturunan, ya, karena perbuatan dari anak-anak Yehuda lah sehingga Tamar tidak dapat hamil, ya. Tamar tidak dapat menghasilkan keturunan karena adanya perilaku dari ya, karena juga ada hukum Taurat yang menyatakan bahwa jika perkawinan di dalam suatu keluarga yang belum atau tidak menghasilkan keturunan, maka sang adik ataupun saudara yang lain itu mempunyai kewajiban untuk menikahi istri kakaknya atau saudaranya tersebut. Ya, kita lihat di Ulangan 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ya, jadi perkawinan semacam ini dikenal dengan nama lain, yaitu perkawinan levirat atau yibum dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, hal ini dapat kita lihat juga dalam kasus Boas dengan Ruth misalnya, ya, di mana seharusnya ada saudara Boas yang dianggap lebih berhak untuk menebus atau mengambil Ruth. Ya, namun ternyata saudara Boas itu menolak sehingga kewajiban itu jatuh di tangan Boas. Lalu adik yaitu Onan ditunjuk oleh Yehuda untuk mengawini Tamar, ya, berdasarkan hukum Taurat tadi. Ya, namun Onan tidak mengasihi Tamar juga, ya, sehingga dalam setiap persetubuhannya Onan selalu membiarkan atau membuang air maninya, ya, sehingga atau akibatnya Tamar tidak kunjung juga hamil, dan perbuatan ini jahat juga di mata Tuhan, ya. Kejadian 38 ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberikan keturunan kepada kakaknya. Bukan karena Onan membuang air mani saja keluar, tetapi Tamar yang seharusnya memberikan keturunan kepada keluarga Yehuda itu hidupnya menjadi sia-sia. Jadi Onan hanya mengawini Tamar berdasarkan hukum Taurat atau mungkin juga karena nafsu birahi saja. Ya, inilah yang jahat di mata Tuhan, ya, karena si Onan ini tidak memenuhi hukum Taurat. Harusnya Onan harus memenuhi hukum Taurat. Dia sudah memenuhi kewajibannya, itu mengawini Tamar, ya, istri kakaknya itu yang sudah meninggal, ya, tapi dia tidak berusaha untuk membuahi atau menghamili si Tamar, sehingga tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai. Dan inilah yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan juga membunuh Onan. Karena Tamar belum juga hamil dan dia tinggal mati oleh Onan, maka menurut hukum Taurat juga adik Onan yaitu Shelah mempunyai kewajiban juga untuk mengawini Tamar. Namun Yehuda menunda perkawinan antara Tamar dengan Shelah karena ya Yehuda takut jangan-jangan nanti setelah Shelah kawin dengan Tamar, Shelah akan mati juga, ya. Sedangkan pada waktu itu istri Yehuda telah mati, ya, sehingga satu-satunya keturunan daripada Yehuda tinggallah Shelah, ya. Lalu Yehuda mulai menarik atau membuang-buang waktu kepada Tamar supaya perkawinan antara Tamar dengan Shelah jangan sampai terjadi.
Namun kita lihat bahwa dengan tertundanya perkawinan tersebut, maka status Tamar juga menjadi tergantung. Tamar dalam masa penantiannya harus selalu memakai pakaian kejandaannya. Dengan demikian semua orang tahu bahwa Tamar masih dalam status janda, dan itu berarti ia harus tunduk kepada ayah mertuanya yaitu Yehuda, dan otomatis Tamar tidak bisa memilih jodoh orang lain. Ya, dengan berjalannya waktu, pada suatu hari Yehuda pergi ke Timnah dan Tamar mendengar hal itu. Lalu Tamar membuat suatu keputusan yang besar, yaitu bahwa ia akan memancing dalam tanda kutip Yehuda di Timnah. Lalu Tamar membungkus tubuhnya dengan pakaian yang menyelubungi seluruh tubuhnya, bertelekung. Bertelekung itu artinya menundungi rambutnya dan menutupi wajahnya, layaknya seperti seorang sundal. Ya, Tamar memakai pakaian tersebut dengan maksud supaya Yehuda tidak mengenali Tamar. Ya, memang bagaimana bisa mengenali, karena hanya mata Tamar saja yang kelihatan. Ya, jadi pakaian pada zaman dulu buat wanita yang bersundal itu yang sekarang disebut dengan pakaian burka, ya, menutupi seluruh tubuhnya, cuma matanya saja yang kelihatan, ya. Tetapi sekarang pengertiannya sudah berubah, ya, justru terbalik, dikatakan bahwa orang yang memakai pakaian burka itulah yang dianggap suci, ya. Singkat cerita, Yehuda tertarik pada perempuan sundal itu, lalu terjadilah kesepakatan pembayaran atau jaminan, ya. Kejadian 38 ayat 18 tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi memang kalau berdasarkan hukum Taurat pada waktu itu, seseorang sudah meninggal, istri meninggal itu boleh mengambil perempuan lain, dan itu yang akan dilakukan oleh Yehuda. Jadi itulah mengapa Yehuda berani menghampiri perempuan lain dan tanda kutip. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Tamar, ya. Lalu Tamar meminta 3 macam barang yang merupakan barang yang amat penting di dalam kehidupan Yehuda. Yang pertama yang dikatakan yaitu cap meteraimu. Cap meterai ini biasa juga diartikan sebagai cincin, ya, cincin yang merupakan meterai daripada orang yang berkuasa. Kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, banyak sekali cap-cap meterai yang dilakukan oleh para raja dengan membubuhkan cap cincinnya pada kertas-kertas atau pada keputusan-keputusannya, ya. Kemudian yang kedua, kalung. Yang dimaksud kalung di sini tentu bukan kalung sebagai hiasan saja, tetapi kalung yang merupakan tanda jati diri atau pengenalan diri dari kebesaran seseorang. Yang dalam hal ini yaitu Yehuda. Kemudian yang ketiga yaitu tongkat. Demikian juga tongkat bukan tongkat menuntut orang tua yang biasa kita lihat seperti huruf R, huruf kecil ini dengan kaki yang panjang, ya, tetapi tongkat yang melambangkan kekuasaan, ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa diumpamakan sebagai tongkat komando, ya, yang dipegang oleh komandan dari suatu jabatan yang tentu saja penting, ya. Jadi dengan meminta 3 macam barang tersebut, sebenarnya Tamar sedang menucuti kekuasaan daripada Yehuda, dari tahta kerajaannya. Karena Tamar sudah melihat bahwa Yehuda tidak bersungguh-sungguh untuk mengawinkan dirinya dengan Shelah, tidak mau juga melepaskan Tamar, ya. Namun sehingga Tamar tidak bisa berbuat apapun, ya. Dia tetap nasibnya tergantung, sehingga Tamar sekarang membalikkan posisinya dari yang lemah menjadi posisi yang cukup kuat untuk melawan Yehuda. Lalu 3 bulan kemudian dikatakan Yehuda menerima kabar bahwa Tamar telah mengandung. Yehuda yang mendengarkan berita itu menjadi sangat marah, ya, karena Yehuda masih menganggap
Tamar adalah masih sebagai menantunya, masih dalam masa perkabungan, masih dalam masa kejandaannya, sehingga Yehuda merasa Tamar sudah mencemarkan nama atau citra daripada keluarga Yehuda, dan Yehuda memerintahkan supaya Tamar dihukum, yaitu dibakar, ya. Kejadian 38 ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar, ya. Namun ketika Tamar akan dibakar, Tamar memperlihatkan atau mengeluarkan 3 macam barang tersebut kepada Yehuda untuk dikenali, ya. Dan Tamar mengatakan bahwa yang menghamili dia adalah laki-laki yang mempunyai barang-barang tersebut. Tentu saja Yehuda mengenali ketiga macam barang tersebut dan merasa bahwa dialah yang telah menghamili Tamar. Inilah momen yang paling menentukan, ya. Ada 2 pilihan yang akan dilakukan oleh Yehuda. Yang pertama yaitu Yehuda akan menolak, karena bila dia mengakui maka jelas martabatnya akan jatuh, wibawanya akan hancur. Walaupun di sisi lain Yehuda tidak mempunyai pilihan untuk menolak, ya, karena Tamar sudah mengeluarkan bukti-bukti yang sangat kuat, yaitu ketiga macam barang tersebut. Namun sekali lagi dengan kedudukan Yehuda sebagai raja, jelas Yehuda dapat membuat alibi atau menolak atau mengeluarkan berbagai macam alasan, ya. Itu tentu bisa dilakukan oleh Yehuda sebagai seorang raja. Ya, yang kedua yaitu, namun kita lihat ternyata Yehuda mengakui perbuatannya, walaupun ia sangat mempermalukan dirinya. Namun karena keberanian Yehuda mengakui perbuatannya, maka akhirnya keturunan Yehuda pun terselamatkan. Karena kalau sampai Tamar itu dibakar, maka itu berarti musnahlah keturunan Yehuda, dan silsilah keluarga Yehuda akan berakhir atau berhenti sampai Yehuda saja, ya. Tidak ada Peres yang merupakan nenek moyang daripada Boas, tidak ada Daud juga, dan akhirnya juga tidak ada sang Mesias. Jadi keputusan yang diambil oleh Yehuda adalah tepat dan berani, yang menyatakan kebenaran, sehingga nubuat tentang Yehuda pun akhirnya bisa menjadi kenyataan. Nah, bagaimana jika hal yang serupa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga berani mengambil keputusan yang benar, walaupun mungkin keputusan itu menyakitkan atau dapat mempermalukan kita? Sebagai contoh kecil saja, ya, seringkali kita tidak berani mengakui kesalahan yang telah kita perbuat di depan orang banyak, karena kita tahu bahwa itu akan mempermalukan kita, akan menyebabkan gosip di antara kalangan kita misalnya, akan menjatuhkan martabat kita, akan mempermalu keluarga kita, dan seterusnya, ya. Hari ini kita tahu bahwa kalau kita tidak berani menyatakan kebenaran di depan umum, maka semua berkat yang telah Tuhan sediakan akan menjadi musnah. Ya, Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang penipu, pembohong, tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Karena dengan semua tindakan itu tidak memperbaiki perilaku kita. Kebohongan satu kali hanya akan ditutup dengan kebohongan yang lain, dan seterusnya, sehingga itu bisa menjadi sifat, bahkan bisa menjadi karakter kita. Tuhan ingin supaya kita berani seperti Yehuda, berani mengakui kesalahan kita seberapapun pahitnya, namun akan merubah perilaku kita menjadi lebih baik, sehingga kita akan menjadi jerah untuk melakukannya. Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Bukan hanya pertobatan di mulut saja, tetapi dengan perilaku kita telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku kita. Dengan demikian, maka berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan akan pula digenapi atau menjadi kenyataan. Sama seperti Yehuda yang akhirnya menerima berkat di mana nubuatnya menjadi kenyataan, ya. Demikianlah pemberitaan daripada firman Tuhan mengenai pendalaman Alkitab. Kita akan bertemu dalam program yang sama
pada minggu selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namun seperti biasa, sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh mendapatkan berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah pemberitaan firman Tuhan terus dapat kami dengar, agar kami lebih mengerti isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menguasai hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan